Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini di sini kami akan menerangkan materi ekonomi makro. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Citra Ayu Puspaningrum, Agung Febriansa Juharyanto, Lisa N. Zalina, Putri Elisa, Adelia Mariam Febriana, Nuranisa Siregar. Di bab 3 ini, kami akan menjelaskan tentang teori makro Keynes. Subbab yang akan kami bahas, pertama, dasar filsafat teori Keynes. Kedua, pasar barang. Ketiga, permintaan agregat atau pengeluaran agregat. Keempat, menentukan si propensity to consume and propensity to save. Kelima, pengeluaran pemerintah. Keenam, konsep pelipat atau multiplier. Yang pertama, dasar filsafat teori Keynes. Dalam teori Keynes menjelaskan tentang ketidaksetujuan Keynes dalam teori klasik. Keynes berpendapat bahwa kegiatan produksi dan pemilihan faktor-faktor produksi masih tetap bisa dipercayakan kepada perusahaan-perusahaan swasta. Tetapi sekarang pemerintah wajib melakukan kebijaksanaan-kebijaksanaan yang aktif untuk mempengaruhi gerak perekonomian. Karena dalam sistem laissez-faire, peranan pemerintah harus dibatasi seminimal mungkin. Menurutnya, apa yang dikerjakan pemerintah bisa dikerjakan oleh pihak swasta yang lebih efisien. Inti dari ideologi Keynesianisme adalah pemerintah harus bersedia melakukan kebijaksanaan-kebijaksanaan secara aktif dan sadar. Keynes tidak percaya akan kekuatan hakiki dari sistem laissez-faire untuk mengoreksi diri sendiri, yaitu untuk kembali pada posisi full employment secara otomatis. Full employment merupakan sesuatu yang hanya bisa dicapai dengan tindakan-tindakan terencana dan bukan sesuatu yang datang dengan sendirinya. Kedua, pasar barang. Menurut Keynes, kelebihan produksi secara umum bisa terjadi. Kelebihan permintaan terjadi bila permintaan akan barang-barang atau jasa tidak cukup kuat. Demand yang ada tidak cukup untuk menyerap suplai yang ditawarkan. Pendapat Keynes kita anggap ada dua sektor, yaitu sektor rumah tangga dan sektor produsen. Keynes mengatakan bahwa sebagian dari penghasilan yang tidak dibelanjakan oleh sektor rumah tangga, yaitu yang ditabung pada lembaga-lembaga keuangan, tidak menimbulkan permintaan efektif. Hanya apabila ada daya beli yang ditabung tersebut dipinjamkan oleh lembaga keuangan kepada sektor produsen untuk membiayai investasi mereka, maka daya beli tersebut berubah menjadi permintaan efektif di pasar barang. Jadi, di sini kita jelas bahwa pada suatu waktu tidak ada jaminan bahwa seluruh menjadi permintaan efektif di pasar barang. Akibat yang bisa terjadi dari sebuah produksi dalam satu periode ketika barang tersebut tidak semua barang terbeli, yaitu ada dua. Yang pertama, para produsen akan mengurangi produksi mereka untuk periode berikutnya. Jadi, GDP atau Gross Domestic Product pada periode berikutnya turun. Harga-harga barang akan turun sesuai dengan hukum penawaran dan permintaan biasa. Bila permintaan lebih kecil dari penawaran, maka harga cenderung turun. Keynes berpendapat keadaan sebaliknya juga mungkin terjadi, yaitu kekurangan produksi. Ini terjadi ketika para produsen ternyata memutuskan untuk melakukan investasi dalam jumlah yang lebih besar daripada daya beli yang ditabung oleh masyarakat. Maka permintaan efektif oleh sektor rumah tangga dan sektor produsen di pasar barang menjadi terlalu besar dibandingkan dengan nilai output yang tersedia di pasar. Perlu diingat
bahwa besar kecilnya permintaan efektif total sangat tergantung pada keputusan para konsumen atau rumah tangga mengenai besar pengeluaran konsumsinya dan keputusan para produsen mengenai besarnya investasi yang mereka ingin laksanakan dalam periode tersebut. Oke, perekonomian kita adalah perekonomian tertutup, yaitu melakukan transaksi dengan luar negeri dan mempunyai sebuah pemerintahan yang ikut belanja di pasar barang, permintaan agregat atau agregat demand, dan perekonomian tertutup. Sama saja dengan pengeluaran agregat. Dari masyarakat secara keseluruhan, yang kita sebut Z, terdiri dari 3 unsur. A. Permintaan efektif dari rumah tangga akan barang-barang konsumsi, kita sebut C. B. Permintaan efektif dari sektor produsen untuk investasi, kita sebut I. Dan C. Permintaan efektif dari permintaan G. Jadi, Z sama dengan C ditambah I ditambah G. Faktor apa yang menentukan masing-masing unsur permintaan efektif ini? Kita mulai dari C, kemudian unsur I, dan akhirnya unsur G. Dengan mempelajari hal tersebut, kita dapat mengetahui dengan sendirinya permintaan agregat yaitu Z. Pendapatan menimbulkan permintaan eksekutif untuk barang-barang konsumsi oleh sektor rumah tangga C. Menurut Keynes, dan ini berlawanan dengan C, tidak semua dari penghasilan tersebut akan dibelanjakan untuk barang dan jasa. Misal hanya 80%, 80%-nya atau 90%-nya saja, sedangkan sisanya 10% hingga 20%-nya akan ditabung. Proses tersebut bisa digambarkan dalam skema di bawah ini. Keynes berpendapat bahwa setiap masyarakat mempunyai kebiasaan tertentu mengenai berapa dari pendapatan rumah tangga yang diperbelanjakan untuk barang dan jasa C dan beberapa yang ditabung S. Biasanya, untuk negara-negara yang tingkat penghasilannya tinggi, persentase dari penghasilan yang ditabung makin tinggi, misal 30% hingga 40% atau 0,3 hingga 0,4. Atau dengan kata lain, kata persentase dari penghasilan yang dibelanjakan relatif rendah, yaitu 60% hingga 70% atau 0,6 hingga 0,7. Sebaliknya, persentase yang ditabung biasanya kecil bagi negara yang tingkat penghasilnya belum tinggi. Negara-negara sedang berkembang mungkin sekitar 5% hingga 10%, atau 0,05 hingga 0,1. Atau presentasi penghasilan seseorang, semakin besar bagian dari penghasilan yang bisa disisihkan untuk ditabung tanpa ia harus menderita kekurangan makanan atau pakaian dan sebagainya. Presentase dari penghasilan yang ditabung di suatu masyarakat 0,4, 0,3, 0,1, dan 0,05 atau angka-angka lain menunjukkan perilaku sektor rumah tangga secara keseluruhan
dalam mengalokasikan penghasilan mereka. Persentase ini disebut propensity to save, kecenderungan untuk menabung dari masyarakat tersebut. Sedangkan persentase dari penghasilan yang dibelanjakan disebut propensity consume, kecenderungan untuk berkonsumsi. Kecenderungan untuk berkonsumsi atau S adalah propensity to save dan si propensity to consume. S sama dengan SY. C sama dengan CY. S ditambah C ditambah S sama dengan CY ditambah SY sama dengan C ditambah S dikali Y sama dengan Y. C sama dengan S sama dengan 1. Yang perlu selalu diingat adalah bahwa S bukan pengeluaran, jadi bukan merupakan bagian permintaan efektif. Untuk menggambarkan perilaku makro dari sektor rumah tangga konsumen di suatu negara atau daerah bisa menggunakan kedua fungsi di atas, yaitu C sama dengan CY atau S sama dengan SY. Sebab fungsi yang satu bisa diperoleh dari fungsi yang lain melalui persamaan identitas C ditambah S sama dengan Y. Fungsi yang pertama, C sama dengan CY atau S sama dengan SY. Sebab fungsi konsumsi, sedangkan fungsi yang kedua, S sama dengan SY, disebut fungsi tabungan. A. Marginal propensity to consume, delta C per delta Y atau C. B. Average propensity, C per Y sama dengan A plus CY per Y sama dengan A per Y plus C. C menunjukkan pengeluaran konsumsi total dinyatakan dalam rupiah. Menunjukkan pengeluaran konsumsi dinyatakan dalam rupiah. Y pendapatan total dari GDP, GNP, pendapatan nasional atau disposable. Pada gambar grafik pertama yaitu fungsi konsumtif jangka pendek. APC lebih besar dari MPC. Pada grafik kedua, fungsi konsumsi jangka panjang yang mungkin merupakan titik pergeseran dari berbagai fungsi konsumsi jangka pendek. Selanjutnya yaitu tingkat bunga dan marginal efficiency of capital. Investasi di sini adalah pengeluaran dihitung dalam jutaan rupiah oleh sektor produsen swasta untuk pembelian barang-barang atau jasa untuk tujuan investasi, yaitu untuk penambahan stok di gudang atau untuk perluasan pabrik. Mengenai macam dan tujuan pengeluaran, sektor produksi atau sektor perusahaan membeli barang bukan untuk tujuan konsumsi seperti sektor rumah tangga, tetapi untuk tujuan investasi. Ini berarti bahwa barang-barang tersebut dibeli dengan harapan untuk menghasilkan keuntungan kemudian. Mengenai kemungkinan pembiayaan untuk pembelian barang-barang tersebut, perusahaan mempunyai kemungkinan yang lebih luas. Perusahaan mempunyai kesempatan yang lebih besar untuk memperoleh dana dari lembaga-lembaga keuangan, misalnya berupa pinjaman untuk investasi. Jadi asal saja perusahaan tersebut bisa menunjukkan bahwa proyeknya menurut perhitungan yang teliti akan bisa menghasilkan keuntungan yang cukup besar di masa mendatang. Maka bank-bank atau lembaga-lembaga keuangan lain mungkin sekali akan bersedia membiayai seluruh atau setidaknya sebagian dari biaya yang diperlukan untuk proyek investasi tersebut. Secara umum bisa dikatakan bahwa
Dibanding dengan rumah tangga, perusahaan mempunyai kesempatan lebih besar untuk menggunakan dana lebih besar daripada dana yang dimilikinya untuk rencana belanja barangnya, dan faktor harapan keuntungan sangat menentukan. Dua aspek yang mempengaruhi keputusan perusahaan untuk menentukan besarnya investasi. Yang pertama, kemungkinan menggunakan dana orang lain. Perusahaan A atau pemilik perusahaan tersebut bisa meminjam uang dari kenalannya. Perusahaan B memperoleh kredit investasi dari Bank Rakyat Indonesia. Perusahaan C mengeluarkan saham-saham baru yang dijual kepada masyarakat umum. Ketiga perusahaan tersebut memperoleh dana untuk investasinya dari pasar uang. Perusahaan A memperoleh dana dari bagian pasar uang yang disebut pasar uang tidak resmi atau informal money market. Perusahaan B memperoleh dari bagian pasar uang yang disebut sektor perbankan atau banking sektor. Perusahaan C memperoleh dananya dari bagian pasar uang yang disebut pasar surat berharga atau bursa efek atau pasar modal. Baik pasar uang yang resmi maupun yang tidak resmi mempunyai fungsi ekonomis yang sama, yaitu menghubungkan antara mereka yang membutuhkan dana dan mereka yang kelebihan dana. Yang kedua, faktor keuntungan yang diharapkan. Keuntungan yang diharapkan biasanya dinyatakan dalam dua dimensi. Yang pertama, dimensi yang menunjukkan berapa besar keuntungan yang akan diperoleh untuk setiap rupiah yang ditanamkan, dan dimensi waktu yang menunjukkan berapa lama aliran keuntungan ini berlangsung. Besarnya keuntungan bisa dinyatakan dalam keuntungan kotor, dalam persentase per tahun atau satuan waktu lainnya. Misalnya, keuntungan kotor yang diharapkan adalah 50%. Ini berarti bahwa setiap tahunnya untuk setiap rupiah yang ditanam bisa dihasilkan setengah rupiah keuntungan. Dimensi waktu menunjukkan berapa lama aliran keuntungan 50% ini berlangsung atau berapa lama umur ekonomis dari investasi tersebut. Sebagai contoh, kita membeli sebuah truk seharga 1 juta yang bisa menghasilkan keuntungan kotor sebesar 500.000 setiap tahunnya atau 50% per tahun sampai 10 tahun. Pada akhir tahun ke-10, uang yang ditanamkan tersebut sudah kembali atau dari dana penyusutan. Tetapi selama 10 tahun tersebut kita menerima setengah juta. Dan kalau seandainya tingkat bunga yang berlaku di pasar uang adalah 2% setiap bulan, atau 24% setahunnya, maka investasi pembelian truk tersebut masih menguntungkan karena keuntungan kotor yang diharapkan adalah 50%, jadi melebihi ongkos penggunaan dana. Keuntungan bersih yang diharapkan adalah 50% dikurangi 24%, yaitu 26% per tahun untuk 10 tahun. Dalam teori Keynes, tingkat keuntungan yang diharapkan ini disebut dengan istilah Marginal Efficiency of Capital atau MEC. Fungsi MEC atau fungsi investasi ini menunjukkan hubungan antara tingkat bunga yang berlaku dengan tingkat pengeluaran investasi yang diinginkan oleh para investor. Dari uraian di atas diketahui bahwa beberapa tingkat pengeluaran investasi yang diinginkan oleh para investor ditentukan oleh dua hal, yaitu tingkat bunga yang berlaku dan marginal efficiency of capital atau MEC. 3 hal yang perlu digarisbawahi mengenai fungsi investasi. Yang pertama, yaitu fungsi tersebut mempunyai slope yang negatif. Artinya, semakin rendah tingkat bunga, semakin besar pengeluaran investasi yang diinginkan. Yang kedua, dalam kenyataan fungsi semacam itu sulit untuk diperoleh sebab posisinya sangat labil. Kelabilan fungsi investasi ini akan segera bisa dipahami bila kita ingat bahwa posisinya sangat tergantung pada nilai-nilai MEC dari proyek-proyek yang ada, dan bahwa MEC adalah keuntungan yang diharapkan oleh investor.
Maka MIC sesuatu proyek bisa saja berubah dari hari ke hari dan peka terhadap perubahan kondisi sosio-ekonomis politis negara. Misalnya adanya gejolak politik di suatu daerah, desas-desus akan adanya devaluasi atau pembatasan impor akan langsung mengubah penilaian subjektif investor terhadap suatu proyek. Dan yang ketiga, hubungan antara teori investasi Keynes tersebut dengan kenyataan, khususnya mengenai masalah tersedianya dana investasi. Teori Keynes didasarkan atas anggapan bahwa pada tingkat bunga yang berlaku, setiap investor bisa memperoleh dana berapapun yang ia perlukan untuk membiayai proyek-proyek yang ia anggap menguntungkan untuk dilaksanakan. Yang membatasi jumlah yang ingin ia investasikan hanyalah penilaiannya mengenai MIC proyek-proyek yang terbuka baginya. Di bawah ini adalah grafik yang menunjukkan kasus-kasus. Yang pertama, kasus Keynes atau suplai dana investasi elastis sempurna. Yang kedua, kasus uang ketat atau suplai dana investasi inelastis sempurna. Yang ketiga, kasus tengah-tengah atau suplai dana investasi mempunyai elastisitas antara 0 sampai tak terhingga. Pengeluaran pemerintah. Pengeluaran pemerintah atau G adalah semua pengambilan barang atau jasa yang dilakukan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Yang dimaksud dalam G hanya pembelian barang dan jasa produksi tahun yang bersangkutan. Yang dimaksud dengan barang dan jasa G adalah barang dan jasa yang merupakan hasil proses produksi. Keynes beranggapan bahwa melalui G, pemerintah bisa mempengaruhi permintaan agregat, dus situasi makro suatu negara. Permintaan agregat adalah salah satu sisi dari pasar barang. Sisi lain dari pasar ini yaitu penawaran agregat atau output agregat. Sampai saat konsep capillary atau multipilar. Sampai saat ini, faktor yang mempengaruhi Z atau pemerintah agregat atau dalam perekonomian tertutup sama dengan pengeluaran agregat. Misalnya, investasi ingin meningkatkan investasinya dengan delta I, apa yang terjadi dengan Z? Jawab Keynes, Z tidak naik karena kenaikan pengeluaran masyarakat sebesar delta I akan mempunyai akibat berantai. Pengeluaran kenaikan I berdasarkan delta I terhadap Z sebagai berikut. Delta Z sama dengan delta I plus C delta I plus C kuadrat delta I plus C pangkat 3 A delta I plus titik-titik. Delta Z sama dengan 1 plus C pangkat 2 plus C pangkat 3 plus titik-titik dan delta I. Karena C sama dengan M kali P kali C adalah positif tapi lebih kecil dari 1. Maka 1 plus C pangkat 2 plus C pangkat 3 sama dengan titik-titik. Atau merupakan jumlah dari deret yang makin mengecil. Sehingga delta Z sama dengan 1/1 min C delta I. Karena 0 lebih kecil dari 0 lebih kecil dari 1, maka 1 dibagi 1 min C lebih besar dari 1. Jadi delta I melibatkan delta Z yang lebih besar dari delta I.
Contohnya, C sama dengan MPC, sama dengan 0,8. Kenaikan pengeluaran investasi atau delta I sama dengan 1 juta rupiah meningkatkan peningkatan agregat atau delta Z. Sebesar Z sama dengan 1 dibagi 1 min 0,8 dikali 1 juta sama dengan 5 juta. Bagaimana pengaruh delta G terhadap Z? Sama dengan pengaruh delta I, sebab memang melalui putaran-putaran yang persis sama. Jadi delta Z sama dengan 1 dibagi 1 kurang C dikali delta G. Grafik proses pelipatan seperti berikut. Penawaran agregat atau output agregat. Permintaan agregat adalah salah satu sisi dari pasar barang. Sisi lain dari pasar ini yaitu penawaran agregat atau output agregat. Penawaran agregat mempunyai beberapa kesamaan dengan kurva penawaran pasar dalam teori mikro. Kurva penawaran agregat adalah penjumlahan horizontal dari semua kurva MC produsen yang ada di dalam perekonomian tersebut. Jadi, bentuk kurva penawaran agregat harus serupa dengan bentuk kurva MC, yaitu menarik dengan makin tingginya harga. Ada 3 bagian dari kurva yang bisa kita bedakan. Daerah antara A dan B adalah daerah menunjukkan adanya kelebihan kapasitas pabrik-pabrik. Daerah antara B dan C menunjukkan keadaan kapasitas yang sudah mulai ketat. Penambahan terus-menerus input-input variabel akhirnya akan menghasilkan output tambahan atau marginal product yang semakin kecil. Pada daerah antara HL dan HM, output agregat masih bisa dinaikkan, tetapi hanya dengan biaya dan harga yang lebih tinggi. Keseimbangan pasar barang. Permintaan ditambah penawaran sama dengan keseimbangan pasar barang. Dari segi permintaan agregat, kita mempunyai proses multiplier untuk mencapai semacam keseimbangan di dalamnya. Tingkat permintaan agregat baru, Z1 sama dengan Z0 ditambah delta I. Posisi Z1 adalah semacam posisi keseimbangan dalam arti bahwa tingkat tersebut proses multiplier sudah berhenti dan tidak ada kecenderungan lagi bagi Z untuk berubah. Pada posisi keseimbangan tersebut, Z sama dengan Y atau permintaan agregat sama dengan pengeluaran agregat sama dengan pendapatan agregat. Keseimbangan pasar barang akan tercapai apabila permintaan agregat sama atau berpotongan dengan penawaran agregat. Perubahan dari unsur-unsur permintaan agregat, pengeluaran konsumsi, pengeluaran investasi, dan pengeluaran pemerintah mempengaruhi tingkat permintaan agregat melalui proses berantai atau proses multiplier. Bila unsur ini meningkat dengan Rp1, maka tingkat permintaan agregat akan meningkat dengan suatu kelipatan dari Rp1. Lipat atau multiplier ini tergantung pada besarnya marginal propensity to consume. Tercapainya keseimbangan
tersebut bukanlah berarti bahwa keseimbangan di pasar barang tercapai. Keseimbangan tersebut hanyalah keseimbangan dari satu sisi, yaitu sisi permintaan. Keseimbangan pasar barang merupakan keseimbangan yang sesungguhnya dari perekonomian. Oleh dari itu, keseimbangan pasar barang akan tercapai bila permintaan agregat sama atau berpotongan dengan penawaran agregat. Pertemuan antara permintaan agregat dan penawaran agregat di pasar barang ini menentukan tingkat harga umum keseimbangan dan output agregat keseimbangan. Peningkatan permintaan agregat akan meningkat output GDP real tanpa menaikkan tingkat harga teori Keynes. Teori Keynes adalah suatu teori ekonomi yang didasarkan pada ide ekonomi. Teori ini mempromosikan suatu ekonomi campuran di mana baik negara maupun sektor swasta memegang peranan. Kemudian, kenaikan permintaan agregat mengakibatkan kenaikan output GDP real dan kenaikan tingkat harga umum inflasi yang sering dijuluki sebagai kasus tengah-tengah. Jadi, sampai seberapa jauh kenaikan permintaan agregat mengakibatkan kenaikan output GDP real, dan sampai seberapa jauh mengakibatkan kenaikan harga? Maka jawabannya tergantung pada tahap mana kita kebetulan berada pada kurva penawaran agregat. Apabila kapasitas pabrik yang terpakai secara maksimal, dalam hal ini kenaikan permintaan agregat sama sekali tidak menaikkan GDP real tetapi hanya mengakibatkan inflasi atau yang sering disebut dengan kasus klasik. Kemudian, apabila permintaan agregat lebih kecil dari penawaran agregat, maka situasi kelebihan produksi terjadi. Pada periode berikutnya, output akan turun atau harga akan turun atau keduanya terjadi bersama-sama.